Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, ketemu lagi untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Kalau kemarin kita belajar matematika wajib, hari ini kita belajar matematika peminatan, ya, yang kebetulan materinya masih agak berhubungan dengan materi matematika wajib yang kemarin. Pada kesempatan ini, ya, Bapak akan menyampaikan tentang peluang binomial dengan sub pokok bahasan, ya. Yang pertama adalah konsep variabel acak. Kemudian yang kedua itu tentang segitiga Pascal dan binom Newton, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah distribusi peluang variabel acak. Jadi ada 3, ya. Nah, kemudian yang kita mulai saja untuk yang pertama, ya, konsep variabel acak. Ya, ini apa itu variabel acak? Nih, coba kita ingat yang kemarin. Kalau nggak salah kemarin kan kita sudah pernah membuat sebuah percobaan, ya, dengan melempar, ya, satu koin sebanyak 3 kali atau 3 buah koin atau uang logam dilempar sekaligus, ya. Nah, kalau misalnya 3 uang logam dilempar sekaligus, otomatis akan muncul, ya, kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Jadi semuanya bisa keluar angka ketiga-tiganya. Kemudian angkanya 2, gambarnya 1. Kemudian ini angka gambar angka, ya. Gambar angka-angka, kemudian angka gambar-gambar, gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka, dan gambar semuanya gambar. Yang semuanya jumlahnya ada 8. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tabel, ya, seperti ini. Ini pertama koin 1 dan koin 2 dulu. Jadi ini koin 1 dan koin 2, ini tabel yang pertama itu untuk koin 1 dan koin 2. Koin 1 adalah angka gambar, kemudian koin 2 angka gambar. Kalau digabungkan berarti angka-angka, kemudian angka gambar, ya. Gambar angka ketemunya di sini, ya. Kemudian gambar ketemunya di sini. Nah, setelah koin 1 dan koin 2 itu kita pasangkan hasilnya ini. Nah, sekarang koin 1 dan koin 2 gabungannya kita taruh di sini. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar angka-angka, angka gambar angka, gambar gambar, ya. Kemudian koin 3-nya kita gabungkan, itu angka gambar. Nah, sehingga kita peroleh angka-angka, ya. Jadi angkanya 3 kali. Ini sama saja seperti kemarin lah, ya. Angka-angka dengan angka berarti angkanya 3. Kalau ini angkanya 2 dengan gambar berarti angka-angka gambar. Kemudian angka gambar angka dan seterusnya. Yang semuanya jumlahnya ada 8. Nah, sehingga apabila kita memilih salah satu variabel secara acak, ya, ini misalnya kita buatkan permisalan, ya, misalnya banyaknya sisi gambar yang muncul, yaitu dimisalkan dengan X. Berarti variabel acaknya dikatakan adalah X. Jadi X sebagai variabel acak didefinisikan sebagai banyaknya sisi gambar yang muncul, ya. Nah, ini ada beberapa jumlah koin yang kita pakai, ya. Tadi di atas itu ada 3 koin. Di sini di tabel ini kita buat ada jumlah koin sebelah kiri ini, ya. Jadi jumlah koin 1, kemudian koinnya jumlahnya 2, kemudian koin jumlahnya 3. Saya perbesar, ya. Saya
besar. Jadi jumlah koin, kalau ini koinnya 1, ini koinnya 2, ini koinnya 3. Ya, nah kalau koinnya 1 berarti kemungkinannya tadi yang menjadi variabel acak adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Jadi nilai X ini X. Ya. Kalau X-nya 0 artinya tidak ada gambar. Kalau X-nya 1 berarti ada gambar 1. Kalau ini X-nya 0 berarti tidak ada gambar karena variabel acaknya adalah sisi gambar. Kemudian kalau X-nya 1 berarti ada gambar 1. Kalau X-nya 2 ya berarti ada gambar sebanyak 2 dalam kemungkinan itu. Kemudian kalau X-nya 3 di sini, ini 3 koin ya otomatis ya. Otomatis di situ ada 3 gambar. Kalau X-nya 0 berarti tidak ada gambar. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk koin yang ketiga karena di contoh tadi kita gunakan contoh 3 koin dilempar secara bersamaan atau 1 koin dilempar sebanyak 3 kali ya. Nah, sekarang ini kita lihat. Sekarang untuk X-nya sama dengan 0. Artinya karena variabel acaknya adalah sisi gambar, X-nya sebagai sisi gambar, ini ya sisi gambar. Otomatis kalau X-nya 0 maksudnya itu tidak ada gambar. Ya, nah sehingga yang tidak ada gambar dalam kemungkinan yang ada di sini tadi, ya di sini tadi angka-angkanya nggak ada gambar, ya itu hanya angka. Jumlahnya sebelah kanan hanya 1, ini 1. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1 artinya gambarnya ada 1. Artinya gambarnya ada 1. Kemungkinannya adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, kemudian gambar angka-angka. Ya, nah totalnya ada berapa ini? Yang gambarnya ada 1, totalnya ada 3. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, ya, itu berarti gambarnya ada 2. Ya, kemungkinannya adalah angka gambar-gambar, gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka. Jumlahnya berapa? Jumlahnya juga 3. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga ya, yang X sama dengan 3 maksud saya, X sama dengan 3 artinya ketiga-tiganya gambar. Gambarnya ada 3. Berarti hanya ada 1 yaitu gambar. Itu hanya ada 1. Nah, sehingga kalau ditambahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Ya, jadi untuk variabel acak X-nya adalah munculnya gambar ini seperti ini. Ya, kalau misalnya Pak, seandainya variabel acaknya dibuat munculnya angka gimana Pak? Ya tinggal dibalik saja. Ya mungkin gambar-gambarnya ini taruh di atas, yang bawah taruh di atas, berurutan ya dibalik saja. Artinya kalau misalnya variabel acaknya adalah angka 0 itu, ya 0 itu X sama dengan 0 itu tidak ada angka sama sekali, berarti gambar semua. Kalau variabel acaknya adalah X banyaknya sisi gambar. Nah, begitu ya. Nah, sehingga ini sebenarnya materinya sama dengan yang kemarin, ya. Sehingga ini juga berlaku untuk apabila jumlah koinnya sama dengan 4. Tadi kan koinnya 3, sekarang koinnya 4. Sama, berarti ya, penulisannya adalah tetap 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena koinnya ada 4. Ya, kalau misalnya variabel acaknya sama dengan yang tadi, banyaknya sisi gambar yang muncul untuk koinnya 4 sama. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti nggak ada gambar. Kalau X-nya sama dengan 1 berarti ada gambar, gambarnya 1. Berarti gambar angka-angka dan seterusnya. Ya, kalau X-nya sama dengan 2 gambarnya 2 berarti angkanya juga 2.
Kalau X-nya sama dengan 3 berarti gambarnya 3. Kalau X-nya sama dengan 4 berarti gambarnya ada 4. Ya, totalnya menjadi 16 kalau misalnya koinnya ada 4. Ya. Saya rasa paham ya, itu variabel acak. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini tadi di sebelah kanan ya, jumlah ruang sampelnya ya. Itu kalau jumlah koinnya 0 ya, ruang sampelnya 1, yaitu himpunan kosong. Ya, kalau 0 berarti 1 dia. Ya. Kemudian kalau misalnya koinnya 1 ya, koinnya 1 ya, itu ruang sampelnya 2. Ya, koinnya 1 ruang 2. 2 yaitu apa? Angka dengan gambar. Kemudian kalau koinnya 2 itu 4. Kalau koinnya 3, tadi koinnya 3 kan 8. Kemudian koinnya 4 adalah 16. Tadi kalau koinnya 3 kan semuanya anggota kemungkinannya kan ada 8. Ya, kalau koinnya 4 anggota kemungkinannya adalah anggota himpunan kemungkinannya adalah 16. Kemudian kalau 5 itu adalah 32. Ya, di sini ada semua ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita tarik dengan bilangan pokok sama dengan 2, ternyata rumusnya adalah 2 pangkat ya, berapa jumlah koinnya. Nah, sehingga bisa dinyatakan dengan rumus 2 pangkat N nih. 2 pangkat N. N itu apa? N itu banyaknya koin. Jadi kalau misalnya koinnya ada 2, banyaknya ruang sampel berarti 2 pangkat 2. Kalau koinnya sama dengan 3 berarti banyaknya ruang sampel sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 4 berarti 2 pangkat 4. Kalau 5 2 pangkat 5. Ketemunya ini jumlah ruang sampelnya. Jadi rumus jumlah ruang sampel adalah 2 pangkat N. N itu banyaknya koin khusus untuk koin ya. Oke, selanjutnya ini saya anggap sudah mengerti ya. Nanti bisa diulang-ulang sendiri ya, dengan tonton ulang supaya lebih paham ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengulas tentang segitiga Pascal. Ya, ada segitiga Pascal. Kenapa nama segitiga Pascal? Karena yang menemukan Pascal kan gitu. Sehingga namanya segitiga Pascal ya. Ini gambar segitiga Pascal seperti ini. Ya, dibatasi oleh 1 semua nih. Dibatasi oleh 1 semua. Ya, ini kita batasi dengan 1. Ya, nah ini 1 ditambah 1. Ini 1 ditambah 1 ketemunya 2 di bawahnya. Ya, demikian juga yang ini 1 ditambah 2 ya, itu sama dengan 3. Ya. 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 diantaranya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Seterusnya 4 tambah 1 5 gitu. Ya. Nah, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua 1 1, baris yang ketiga adalah 1 2 1. Baris yang keempat adalah 1 3 3 1. Ya. Nah, ternyata ya, kegunaan segitiga Pascal ini untuk menentukan ya, berapa nilai koefisien dari sebuah bentuk binomial seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan binom Newton. Tuh, jadi ada A plus B pangkat N. Jadi segitiga Pascal itu digunakan untuk ini, A plus B pangkat N. Jadi kalau bisa Bapak tuliskan ya, ini saya
pindah halaman dulu ya. Saya tuliskan. Misalnya saya tulis ya. Tulis. Misalnya ini A plus B ya, pangkat 3 ya, sama dengan ini saya tuliskan nih, A ya, pangkat 3 ya, kemudian di sini diperhatikan A pangkat 2 ya, ditambah A pangkat 1 ya, ditambah, jadi pangkatnya turun ini, A, ini caranya begini biar mudah, A pangkat 0. Nah sekarang ditambah ya, sekarang dari B nih, B pangkat 3 mundur ya, B pangkat maaf ya, B pangkat 3, saya ulangi ini salah ya, B pangkat 3, kemudian ini B pangkat 2 ya, kemudian di sini B pangkat 1 ya, di sininya adalah B pangkat 0. Jadi cara nulisnya begini. Kalau A pangkat 3 itu berarti 3 turun pangkatnya, 3 2 1 0 ya. A pangkat 0 itu berapa? Bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi ini bisa dikosongkan atau dibuang. Nah, ya. Kita dulu. Ini saya copy ya. Seperti ini. Sama dengan ya. Nah ini yang pangkat 0 sama dengan 1, berarti ini bisa kita kosongkan. Ini kita buang saja karena sama dengan 1, dikali 1 kan nilainya tidak berubah ya. Ini juga A pangkat 0-nya dikosongkan gitu ya. Kemudian kalau ada B pangkat 1 ya B saja. A pangkat 1 berarti A saja. Nah bentuknya begini ya. Nah sekarang koefisien di depan A pangkat 3, di depan A pangkat 2 ya, di depan A pangkat 2B, di depan AB pangkat 2, di depan B pangkat 3, ini bisa menggunakan ya nilai-nilai atau angka-angka pada segitiga Pascal. Nih segitiga Pascalnya. Jadi kalau sama dengan 1 ini ya, itu maksudnya A plus B pangkat 0, A plus B pangkat 1. Yang ini kalau yang ketiga, baris ketiga A plus B pangkat 2. Ya, yang baris keempat ini baris keempat 1 3 3 1, baris keempat itu A plus B pangkat 3. Ya, ini A plus B pangkat 3. Nah, di sini tadi Bapak buatkan contoh itu A plus B pangkat 3. Jadi kita gunakan baris yang keempat. Ya, baris yang pertama tadi adalah A plus B pangkat 0. Ya, baris yang pertama adalah A plus B pangkat 0. Ya, ini saya tulis di sini ya. Nih. A plus B pangkat 0 ya. Ini baris yang pertama. Ya, kemudian baris yang kedua adalah, ini saya luruskan biar kelihatan bedanya ya. Ini A plus B pangkat 1. Ya. Kemudian
kalau yang ketiga ini A plus B pangkat 2 ya. Kemudian kalau yang keempat itu adalah A plus B pangkat 3. Berarti yang kelima gimana Pak? Yang kelima berarti ya itu barisnya adalah untuk A plus B pangkat 4 ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk A plus B pangkat 5 dan seterusnya. Ini baris yang ke-6 ya. Dan seterusnya. Ini baris yang ke-6. Nah sekarang kita lihat. Kita tadi di A plus B pangkat 3. Berarti koefisiennya berapa? 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Berarti ini kita masukkan ke sini ya. Berarti ini 1, kemudian 3 ya, 3, 1. Nah berhubung 1 dikalikan dengan A itu tidak merubah nilai, satunya nggak usah ditulis ya. Dikalikan dengan B satunya nilainya tidak berubah, berarti satunya nggak usah ditulis. Sehingga A plus B pangkat 3 itu ya, itu adalah A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B ya, ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Jadi ini sini 3, di sini 3, di sininya 1, di sini 1 ya. Nah sekarang kalau untuk A plus B pangkat 4 gimana Pak? Ini contoh untuk A plus B pangkat 3. Sekarang kita buat contoh untuk A plus B pangkat 4. Kita gunakan contoh A plus B pangkat 4. Nah caranya gimana? Berarti caranya sama dengan tadi. Sama dengan berarti ini pertama adalah A pangkat 4 ya, ditambah itu aja dulu A pangkat 3 berurutan ya. Kemudian ditambah A pangkat 2 gitu aja ya. Ya, ditambah A pangkat 1 ya. Ditambah ya A pangkat 0. Nah, sekarang mundur B, berarti B pangkat 4. Ini ya B pangkat 3. Ini B pangkat B pangkat 2 ya. Ini B pangkat 1. Sini kemudian B pangkat 0. Nah sekarang yang pangkat 0 ini kita anggap 1, kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Atau tadi dulu lah, biarkan beginilah ya. Nanti kita copy di bawahnya biar tahu alurnya. Saya copy, saya pindah ke bawah sama dengan seperti ini ya. Sama dengan ya seperti ini berarti Bapak rubah B-nya 1. Nah ini satunya pangkat 1 sama aja tidak berpangkat ya. Tidak berpangkat itu artinya sama dengan pangkat 1. Yang pangkat 0 itu dibuang karena A pangkat 0 itu 1. Nah jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah sekarang kita tinggal menentukan koefisiennya menggunakan apa? Menggunakan segitiga Pascal gitu ya. Untuk A pangkat 4 berarti ini 1, 4, 6, 4, 1 ya. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4 ya, 1.
Nah, 1 ini kan dikalikan 1 tidak berubah, nggak usah ditulis ya. Ini saya sempurnakan ya di sini menjadi 4. Ini berapa? 6 ya. 6 di sini. 4 di sini 1. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah nilai dari A ditambah B pangkat 4. Ya, jadi konsep binom Newton itu ya, atau menentukan binom Newton itu bisa menggunakan koefisiennya, bisa menggunakan segitiga Pascal. Oke, paham ya? Saya lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, jadi seperti ini, nanti bisa disalin ini. Ya, bisa diulang-ulang nanti. Kalau mau disalin waktunya lama, di pause dulu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang menentukan kalau kita gabungkan dengan teori kombinasi, ternyata bisa menggunakan prinsip kombinasi. Untuk 1 di atas itu bisa kombinasi 00. Di sini kombinasi 1 0 ya. Jadi ini 0 1 2 3 4 5. Ini 0 semua. Ya, kemudian ini 1 semua. Jadi kalau misalnya mulainya dari sini aja nggak apa-apa ini. C00, C11, C22, C33, C44, C55. Jadi pertama 0 semua, 0 semua di bawah ini. Kemudian ini karena bawahnya 1, semuanya 1 semua. Ya, yang atasnya berurutan 1 2 3 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5 urutan yang ini, yang atas urutan dari ini ke kiri ya. Dari atas ke bawah ke arah kiri bawah ya. 0 1 2 3 4 5. Karena ini mulainya 1 berarti 1 2 3 4 5, bawahnya 1 semua. Ini karena mulainya 2 berarti 2 3 4 5. Karena mulainya 3 berarti 3 4 5. Ini karena mulainya 4 4 5 dan seterusnya. Tapi startnya dari sini. Startnya bisa kita gunakan C00, C11, C22, C33, C44, C55. Yang atas itu meneruskan, yang bawah konstan. Ya, jika kita nyatakan dalam bentuk kombinasi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, di bawah ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah distribusi peluang variabel acak secara diskrit. Ya, secara diskrit. Apa Pak diskrit itu Pak? Artinya diskrit itu tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan atau nilainya tetap tidak berubah-ubah. Ya, nilainya bisa dikatakan baku. Ya, ini diskrit ya. Ada diskrit, ada kontinu. Kalau kontinu itu lawannya diskrit. Kontinu itu berarti kalau data kontinu berarti data yang bisa berubah-ubah. Kalau diskrit berarti datanya tetap, tidak bisa berubah. Ya, yang berubah misalnya apa? Misalnya umur anak itu kan berubah. Itu berarti masuk variabel kontinu, bukan variabel diskrit ya. Kalau jumlah siswa dalam kelas pada saat itu tidak misalnya pada saat itu ya, tidak hari yang lain ya, itu juga bisa berupa diskrit ya. Jadi kalau kontinu dengan diskrit itu beda. Kalau kontinu itu berarti dia tidak tetap atau berkelanjutan atau berhubungan. Ya, kalau diskrit berarti tidak berhubungan atau tidak ada hubungan. Itu ya. Nah, peluang. Nah, nih saya kembalikan ke yang awal tadi. Yang awal tadi itu adalah yang ini tadi ya. Yang variabel acak tadi ya. Nah, variabel acak ini. Ini tentang variabel acak tadi. Nah, sekarang kita kupas yang ini.
ya masih ada hubungannya dengan variabel acak yang tadi gitu. Ya. Nah, peluang terjadinya X dari variabel acak ya disimbolkan dengan Fx dengan rumus seperti ini. Fx sama dengan jumlah kejadian yang mungkin atau yang sesuai atau yang terjadi dibagi jumlah ruang sampel atau Ns. Jadi Nx dibagi Ns. Ya, nah pada kasus di atas yang di awal tadi itu ya, X adalah banyaknya sisi gambar yang muncul pada percobaan pelemparan sejumlah koin. Ya, dan untuk contoh diambil pelemparan 3 koin. Ya, diambil contoh pelemparan 3 koin seperti yang di atas tadi di awal tadi. Ya. Nah, ini saya buat hasilnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ya. Ya, peluang X sama dengan 1. Bisa diperhatikan, peluang X sama dengan 1. Misalnya Bapak ambil contoh peluang X sama dengan 1, di mana X adalah munculnya gambar. Di mana X adalah munculnya gambar. Peluang X sama dengan 1, di mana X adalah munculnya gambar. Ya, itu berarti kita lihat di sini X-nya sama dengan 1. Berarti gambarnya ada 1. Ini gambarnya 1, ini gambarnya 1 ya. Ini gambarnya 1 kan ya. Ini angka-angka gambar, ini gambar angka, gambar angka gambarnya 1. Berarti yang gambarnya 1 ada berapa? Ada 3. Berarti peluangnya X sama dengan 1 ya, dengan variabel diskrit munculnya gambar itu nilainya adalah 3/8. Kenapa? Karena munculnya gambar untuk sama dengan 1 itu ada 3. Ya, jumlah semua kemungkinannya berapa? Ada 8. Kan kemungkinannya 8 ya di atas tadi ya. Kemudian kalau untuk X-nya sama dengan 2 artinya muncul gambar sebanyak 2. Ya, karena variabel diskritnya adalah X untuk munculnya gambar. Berarti ada berapa yang gambarnya 2? Ada 3. Berarti 3/8. Kemudian yang enggak ada gambarnya 1. Ya, berarti F0 1/8. Kalau yang gambar semua berarti ada 1. Gambar semua ini 1 kan ya. X sama dengan 3 berarti itu gambar semua, nilainya sama dengan 1/8 karena hanya ada 1. Begitu ya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, sehingga distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk persamaan fungsi adalah seperti ini. Nah, variabel acak X untuk X sama dengan 0 ditambah variabel acak X untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2 ditambahkan ketemunya sama dengan 1. Ya, semuanya ditambahkan ketemunya sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai peluang itu maksimumnya adalah 1 atau 100%. Ya, kemudian paling kecil itu adalah 0. Kalau misalnya nilainya 1 dikatakan sebagai kepastian, kalau dia nilainya 0 merupakan sebuah kemustahilan. Nah, sehingga apabila dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, nilainya sama dengan 1. Ya. Oke, sementara itu dulu dari Bapak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau toh misalnya masih belum paham, anak-anak bisa mengulang-ulang menonton ini sampai dengan betul-betul bisa memahami materi ini. Ya, sebenarnya hampir sama dengan materi sebelumnya ya. Hanya ada beberapa perbedaan kaitannya dengan istilah juga cara sudut pandangnya lah atau apa ya. Pokoknya ya intinya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Ya.
Hanya cara pengambilan sudut pandangnya yang berbeda sesuai dengan konsep ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.